Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurjana, Yulia Stria, Dwiana Agustina, dan Elis Woliso ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul jenis-jenis metode perencanaan dan pengendalian proyek dalam mata kuliah manajemen proyek. Kemudian yang berikutnya ada pengertian perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah sebuah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. Perencanaan memberikan pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian ada pengendalian menurut R.J. Mukherjee adalah usaha sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, menganalisis adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan koreksi yang diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Jadi perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan, dan ini sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan dalam suatu kegiatan. Kemudian pengendalian juga sangat diperlukan karena untuk mengontrol segala sesuatu dalam suatu proyek. Ya, di sini juga ada jenis-jenis metode dalam perencanaan dan perancangan kualitas. Yang pertama ada metode Quality Functional Deployment atau QFD, adalah sistem untuk menerjemahkan keinginan konsumen dalam kebutuhan perusahaan secara tahap ke setiap bagian. Berikutnya ada metode analisis conjoint, yaitu merupakan metode analisis dalam analisis multivariate yang dikembangkan sejak tahun 1970 dan digunakan untuk membantu dalam mendapatkan kombinasi atau komposisi atribut-atribut suatu produk atau jasa yang paling disukai oleh konsumen. Yang terakhir ada metode value engineering, yaitu proses pendekatan kreatif berdasarkan pertimbangan inovasi teknologi dengan tujuan mengenai unsur-unsur biaya utama dan biaya penunjang berdasarkan kebutuhannya. Berikutnya ada manfaat-manfaat utama QFD, yaitu memutuskan rancangan produk dan jasa baru pada kebutuhan pelanggan, memastikan bahwa kebutuhan pelanggan dipahami, dan proses desain didorong oleh kebutuhan pelanggan yang objektif dari teknologi. Mengutamakan kegiatan-kegiatan desain, hal ini menunjukkan bahwa proses desain diputuskan pada kebutuhan pelanggan yang paling berarti. Kemudian menganalisis kinerja produk perusahaan yang utama untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan utama. Dengan berfokus pada upaya rancangan, hal ini akan mengurangi lama waktu yang diperlukan untuk daur rancangan secara keseluruhan, mengurangi banyaknya perubahan desain sehingga dapat mengurangi biaya dalam pengenalan desain baru. Yang terakhir juga menyediakan cara untuk membuat dokumentasi proses dan menyediakan dasar buku untuk mengambil keputusan rancangan. Nah, ini semua adalah manfaat-manfaat dari QFD. Kemudian di sini ada manfaat analisis conjoint. Yang pertama, produk dapat dipecah menjadi komponen-komponen atribut. Yang kedua, dapat mengetahui ukuran dari setiap produk berdasarkan atributnya. Jadi untuk manfaat analisis conjoint ini ada dua kelebihan ya. Bisa disebut dua kelebihan, yaitu produk dapat dipecah dan kita dapat mengetahui ukuran dari setiap produk. Kemudian di sini ada manfaat analisis conjoint. Yang pertama, produk dapat dipecah menjadi komponen-komponen atribut. Yang kedua, dapat mengetahui ukuran dari setiap produk berdasarkan atributnya. Jadi untuk manfaat analisis conjoint ini ada dua kelebihan ya. Bisa disebut
dua kelebihan, yaitu produk dapat dipecah dan kita dapat mengetahui ukuran dari setiap produk. Metode peramalan. Yang pertama ada time series atau deret waktu, merupakan hubungan antara variabel yang dicari dan variabel yang memengaruhinya, yang dikaitkan dengan waktu seperti mingguan, bulan, triwulan, caturwulan, semester, atau tahun. Ada poin B-nya, yaitu causal method atau sebab akibat. Peramalan yang didasarkan pada hubungan antara variabel yang diperkirakan dan variabel lain yang memengaruhinya tetapi bukan waktu. Poin C, metode regresi, yaitu didasarkan pada variabel yang ada dan yang akan memengaruhinya hasil peramalan. Poin D, ada analisis dengan regresi linear cross section. Peramalan yang dilakukan untuk mengukur peramalan dalam suatu periode faktor yang memengaruhinya, bukan waktu. Kemudian poin terakhir ada analisis deret waktu dengan regresi linear, analisis pola hubungan yang dicari dengan suatu variabel yang memengaruhinya adalah waktu. Jadi di sini ada sebab pengaruhnya, bisa dilihat sendiri oleh teman-teman ya. Selanjutnya ada shift cell. Dipergunakan untuk menganalisa dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Komponen ini melakukan analisis tentang pertumbuhan dan pergeseran struktural perekonomian daerah. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman bisa lihat, yaitu provincial cell, provincial shift, dan differential shift. Nah, teman-teman bisa baca sendiri. Kalau yang provincial share, yaitu mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur ekonomi suatu daerah dengan melihat PDRB daerah, pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi. Kemudian yang proportional shift, yaitu pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor dibandingkan total sektor di tingkat provinsi. Yang terakhir ada differential shift, yaitu perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Oke, kemudian ada model analisis shift cell, ini poin yang ketiga, atau bisa disebut juga dengan analisis shift cell klasik, yaitu perubahan suatu variabel regional suatu sektor pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif. Ya, teman-teman bisa baca sendiri, kalau kurang jelas mohon maaf. Poin 4, yaitu keunggulan dan kelemahan analisis shift cell. Yang A, keunggulan analisis shift cell. Di sini teman-teman bisa lihat ada seperti kurva atau diagram. Nah, di sampingnya ada pembahasan, yaitu sederhana, tercapai secara mudah, menggambarkan kepada kita akan merubah struktur ekonomi yang terjadi, membantu pemula dalam mempelajari struktural perekonomian dengan cepat, dan memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi serta perubahan struktur yang cukup akurat. Dilanjut ada kelemahan analisis shift cell, yaitu Hanai bisa digunakan analisis ekspor. Masalah benchmark berkenan dengan hemotic change apakah tidak bisa dijelaskan dengan baik. Ada data di tengah tahun, pengamat periode waktu yang tidak terungkap. Kemudian tidak bisa dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor. Analisis ini berbahaya untuk alat peramalan
mengingat bahwa regional shift tidak konstan dari satu periode ke periode lainnya dan tidak ada keterikatan atau keterkaitan antar daerah. Jadi di sini ternyata shift cell juga memiliki suatu kelemahan, yaitu teman-teman bisa baca sendiri di sini kalau kurang jelas. Ya, kemudian ada metode nilai-nilai hasil atau earned value, yaitu digunakan dasar-dasar asumsi tertentu untuk membuat perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan. Di sampingnya ada penjelasannya mengetahui performance proyek dari sisi biaya pada suatu waktu, mengetahui performance proyek dari suatu sisi jadwal atau waktu pada suatu waktu, prediksi biaya untuk menyelesaikan proyek setelah waktu, evaluasi apakah proyek untung atau merugi, dan yang terakhir prediksi waktu untuk menyelesaikan proyek setelah evaluasi apakah lebih cepat atau hambat. Jadi metode nilai hasil ini sangat penting sekali, karena dari metode ini kita bisa mengetahui apakah suatu proyek itu menguntungkan atau tidak untuk kita. Di sini juga ada indikator dan formasi. Di sini ada diagram juga, ya. Ada poin-poinnya juga. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, actual cost work performance atau SWP, yaitu pengertiannya jumlah biaya aktual yang sesungguhnya untuk suatu pekerjaan yang telah terlaksana dalam kurun waktu tertentu didapat dari laporan akuntansi. Yang poin kedua ada undated cost of work performance, atau BCWP, yaitu jumlah nilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan untuk suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu didapat dari laporan prestasi mingguan. Yang terakhir ada budget cost of work scheduled atau BCWIS, biaya atau anggaran yang direncanakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan didapat dari time schedule, bar chart, dan kurva S. Nah, jadi dari ketiga indikator dan formasi ini terdapat beberapa perbedaan yang signifikan, ya, yang teman-teman harus perhatikan juga. Ya, kemudian di poin 2 ada sistem pengendalian proyek, memerlukan perencanaan yang realistis sebagai tolak ukur pencapaian sasaran, juga harus dilengkapi dengan teknik dan metode untuk mengetahui tanda-tanda penyimpangan. Untuk pengendalian biaya dan jadwal terhadap 2 macam teknik dan metode, yaitu identifikasi varian dan konsep nilai hasil. Ini dikemukakan oleh Imam Soeharto pada tahun 1997. Next, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu jenis-jenis pengendalian. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pengendalian biaya atau cost control. Tidak hanya merupakan pemantauan atau pemonitoran biaya dan perekaman jumlah data, tetapi juga analisis data agar tindakan koreksi dapat dilakukan sebelum terlambat. Nah, lanjut ke poin B-nya, pengendalian jadwal atau schedule control, proses yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian proyek tepat waktu. Yang poin C, pengendalian material atau material control, bagian terpenting yang memiliki presentasi yang cukup besar dari total biaya proyek. Yang selanjutnya ada pengendalian dokumentasi atau dokumen kontrol, dilakukan oleh divisi tertentu dalam suatu organisasi proyek. Manajer proyek dari seluruh partner yang terlibat di dalam pembangunan harus mereview
menyetujui dan menjaga daftar dokumen yang masih berlaku. Jadi dari jenis-jenis pengendalian ini, semua tahap itu sangatlah penting di dalam suatu proyek. Oke, lanjut ke poin yang masih dalam poin yang sebelumnya, yaitu pengendalian instansi dan pengawasan. Kemudian pengendalian konstruksi, pengendalian mutu, dan perizinan atau licensing. Oke, lanjut ke poin 4, yaitu komponen utama anggaran induk. Penjelasannya adalah anggaran operasional atau operational budgeting mendeskripsikan hasil yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Anggaran keuangan financial budget memerincikan aliran kas masuk dan keluar berdasarkan posisi keuangan secara umum. Jadi komponen utama anggaran induk yaitu tentang suatu anggaran dalam posisi keuangan secara umum di suatu perusahaan. Yang poin 5 ada menyiapkan anggaran operasional, yang teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada beberapa poin sangat lumayan banyak ya. Yaitu yang pertama saya sebutkan anggaran penjualan atau sales budget. Kemudian yang kedua, proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam suatu unit uang. Yang selanjutnya anggaran produksi atau production budget menjelaskan banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan persediaan akhir. Poin anggaran pembelian bahan baku langsung. Poin F, jumlah bahan baku yang dibeli setiap periode bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dan persediaan bahan baku. Poin G, anggaran tenaga kerja langsung. Poin H, jumlah kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Anggaran overhead, biaya yang diharapkan dari komponen produksi tidak langsung. Anggaran persediaan akhir barang jadi atau ending finished good inventory budget. Yang L, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan bertindak secara input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan, kemudian ada harga yang diharapkan untuk barang yang dijual, anggaran beban penjualan dan administrasi, dan yang poin P, pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non produksi. Jadi di sini banyak sekali poin-poinnya untuk menyiapkan suatu anggaran operasional dalam suatu perusahaan. Jadi bisa teman-teman lihat sendirilah. Dari poin A sampai P saja sudah lumayan banyak dan itu sangatlah penting dalam suatu persiapan suatu anggaran operasional karena akan berdampak kepada keuntungan atau kerugian pada akhirnya nanti. Kita lanjut ke poin 6, yaitu menyiapkan anggaran keuangan. Nah, di sini ada 3 poin, anggaran kas, anggaran neraca, dan anggaran untuk pengeluaran modal. Kita lanjut ke poin 7, menggunakan anggaran untuk evaluasi kerja. Yang pertama ada anggaran statis vs anggaran fleksibel. Kemudian ada dimensi perilaku anggaran, anggaran partisipatif, dan standar yang realistis. Next kita bahas poin terakhir yaitu poin 8 yang anggaran berdasarkan aktivitas. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada anggaran aktivitas statis. Yang kedua ada anggaran fleksibilitas aktivitas. Di sini sendiri anggaran aktivitas statis ada pengertiannya yaitu
Membangun anggaran berdasarkan aktivitas memerlukan 3 langkah. Nah, langkah-langkah ini sendiri terdapat aktivitas dalam organisasi baru diidentifikasikan, kemudian permintaan setiap output aktivitas harus diperkirakan, dan yang terakhir biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi tingkat aktivitas haruslah dinilai. Nah, yang poin B-nya ada anggaran fleksibilitas aktivitas, yaitu aktivitas adalah prediksi biaya aktivitas jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Jadi cukup segitu presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada suatu kesalahan. Namanya manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian teman-teman. Saya ucapkan thank you.